Selamat datang di YouTube Firdaus Suyitno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga selalu diberikan kesehatan dan keberkahan untuk kalian semua. Amin amin ya robbal alamin. Berjumpa lagi di video pembelajaran sejarah Indonesia kelas 12, materi upaya bangsa Indonesia dalam menghadapi ancaman disintegrasi bangsa. Pada video kali ini kita akan belajar tentang peristiwa pemberontakan Andi Aziz. Yuk kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, tujuan pembelajaran pada video kali ini diharapkan kalian mampu untuk menjelaskan latar belakang pemberontakan Andi Aziz dan menjelaskan akhir pemberontakan Andi Aziz. Kita akan membahas latar belakang peristiwa pemberontakan Andi Aziz. Silakan untuk mempersiapkan buku tulisnya untuk mencatat poin-poin penting dalam video kali ini. Nah, pemberontakan yang dipimpin Andi Aziz, mantan perwira KNIL ini berlangsung mulai dari tanggal 5 sampai dengan 15 April 1950. Pemberontakan yang terjadi di Makassar, Sulawesi Selatan ini dilatar belakangi oleh tidak setujunya Andi Aziz terhadap rencana penyatuan negara Indonesia Timur atau NIT ke dalam bagian Negara Kesatuan Republik Indonesia. Setelah merdeka pada 17 Agustus 1945, Indonesia masih berbentuk negara bagian atau federasi. Salah satunya adalah Negara Indonesia Timur atau NIT yang sudah terbentuk pada Desember 1946. Wilayahnya terdiri dari Kepulauan Sunda Kecil atau Bali, Maluku, dan Sulawesi. Nah, kenapa Indonesia berbentuk negara federal atau federasi? Karena untuk mendapat pengakuan kedaulatan dari pihak Belanda sesuai dengan hasil konferensi meja bundar. Menurut artikel Negara Boneka Belanda, Negara Indonesia Timur 1945 sampai dengan 1950, ternyata perjanjian konferensi meja bundar hanya akal-akalan Belanda yang berusaha memecah belah Indonesia dan mempertahankan tanah jajahannya ketika itu. Akhirnya, keputusan konferensi meja bundar tidak bertahan lama. Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI diajukan oleh beberapa kalangan pro persatuan sebagai satu-satunya pemerintahan, sedangkan wilayah lain harus dileburkan di dalamnya, termasuk Negara Indonesia Timur atau NIT. Andi Aziz dan para mantan anggota KNIL ketika itu tidak menyetujui hal tersebut, terlebih terhadap rencana kedatangan APRIS, Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat, pada 5 April ke wilayah Makassar. Di sana, akhirnya terdapat dua kubu yang saling bersinggungan satu sama lain, yakni Andi Aziz dengan pihak yang menginginkan persatuan. Terdapat tujuan yang membawa Andi Aziz hingga berani menentang kebijakan pemerintah pusat. Ia ternyata ingin menduduki posisi puncak pemerintahan negara federasi di bidang militer bersama Sumokil sebagai tokoh politik dan Sukowati selaku presidennya. Nah, berdasarkan catatan Kemendikbud, pada 5 April 1950, aksi pemberontakan Andi Aziz sudah disusun sedemikian rupa bersama para mantan KNIL lainnya. Mereka saat itu menyerang sektor penting militer bagian Indonesia Timur. Bahkan Letnan Kolonel Moko Ginta sebagai Panglima Teritorium Indonesia Timur ditangkap oleh Andi Aziz.
Pada 8 April 1950, pemerintah Indonesia menitahkan Andi Aziz untuk bertanggung jawab dan melaporkan kelakuannya ke Jakarta dalam waktu 4 hari. Selain itu, ia juga diperintah untuk mencopot para tentaranya di Makassar, melepaskan tahanan, serta menyerahkan segala persenjataan. Tercatat dalam Kemendikbud bahwa Andi Aziz berhasil ditangkap pada 15 April 1950. Sedangkan Sukowati yang tadinya direncanakan sebagai Presiden Negara Indonesia Timur atau NIT resmi menyerahkan wilayahnya kepada NKRI. Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran pembahasan tentang pemberontakan Andi Aziz. Jika ada pertanyaan, silakan untuk menuliskan di kolom komentar. Kita cukupkan dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih, tetap semangat dan sehat selalu.